Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa kita berdoa. Ya. Berdoa menurut agama masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas atau yang mewakili ketua kelas atau yang mewakili. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sambil kita mempersiapkan pembelajaran, ya, kegiatan kita pada hari ini, tanggal hari ini hari Selasa, tanggal 14 November 2023. Ya. Pada minggu yang lalu, pada minggu yang lalu, pada minggu yang lalu kita telah mengadakan lomba, ya, lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, ya, 10 November. Ya. Pada minggu yang lalu pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan, kebetulan schedule, ya, membicarakan tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oke, sebelum memulai kita masuk ke kegiatan pembelajaran, ini ada kursi kosong, ya, dan satu ada yang tidak hadir hari ini. Tidak ada. Ada. Ini permisi ke belakang. Ada yang hadir? Tidak ada. Ada siapa namanya? Aisyah. Ada yang apa kabarnya, Asia? Yang minggu lalu sakit, ya, Asia. Yang sini kan duduknya, ya. Kemarin sakit, ya, keluar kondisi. Kemungkinan Asia ini sakit, ya. Tapi tanpa kabar, ya, tanpa kabar. Minggu yang lalunya sakit kondisi. Ya, karena tanpa kabar, ya, mudah-mudahan kita doakan, ya, Asia itu dalam keadaan baik-baik saja, gitu, ya, walaupun kita tahu kesehatannya kemarin waktu minggu yang lalu permisi juga, ya, tidak mengikuti kegiatan, tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Oke, saya panggil dulu, ya, Alia Sapana, Amelia, Widya Astuti, Wulandari, ketua kelas, Yulanda, WC, Yuyu Batu Perahu. Sudah, ya. Nah, kehadiran satu peserta kita tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatannya, ya, agak hal ini kita juga berkaitan dengan pelajaran kita yang lalu. Kita berbicara tentang ketenagakerjaan kemarin, ya. Tentang ketenagakerjaan kita telah membahas bagaimana dengan 3 kelompok ada yang membicarakan tentang apa itu ketenagakerjaan, apa itu tenaga kerja, ya. Apa itu tenaga kerja adalah orang yang hidup, masih ingat? Apa itu tenaga kerja? Orang yang berusia 15 sampai 60 ya. Jadi tenaga kerja adalah orang yang berusia 15 sampai 65 tahun. Nah, kita kemarin membicarakan tentang kesempatan kerja, ya. Ada yang mendapat orang yang bekerja, orang yang termasuk angkatan kerja, tetapi mendapatkan kesempatan kerja. Juga ada orang
yang berusia berapa tadi? 15 sampai 65 tahun yang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Nah, itu telah kita bicarakan kemarin ya, tentang kesempatan kerja, tentang angkatan kerja, tentang tenaga kerja. Nah, kita telah membahasnya di buku Erlangga ya. Tapi kalau menurut undang-undang ada ya, dari undang-undang ada pengertian ketenaga kerjaan menurut undang-undang ya. Oke, silakan dibagikan dulu ini bukunya ya. Pokok bahasan kita sambil membahas. Silakan. Ini Bapak aktifkan, kita sambil jalan. Kita telah mempelajari tentang pokok bahasan ketenaga kerjaan. Ya. Kita telah menyimpulkan di sini kita diharapkan bisa mengetahui dan memahami tentang kebijakan pemerintah di bidang tenaga kerjaan. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan apa itu bisa mendefinisikan, menjelaskan, dan memahami dan bisa menjelaskan apa itu angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja. Nah ini pada kesempatan ini kita melanjutkan yang rencananya adalah kepada pembahasan anggaran pendapatan belanja negara APBN dan APBD. Sebelum kita ke pokok bahasan tersebut, kita akan membicarakan dulu pokok bahasan ini, menuntaskan pokok bahasan ini, yaitu yang berkaitan tentang ketenaga kerjaan. Ya. Nah, ada masalah tentang ketenaga kerjaan. Nah, sambil Anda membuka-buka materi tentang buku yang kita miliki, buku Erlangga, terbitan tahun 2023. Ini tahun 2023. Jadi buku baru sudah bergelombang megah. Nah, pada kegiatan ini ya, kita dalam pokok bahasan ketenaga kerjaan itu ada masalah ketenaga kerjaan. Apa masalahnya kira-kira? Dalam ketenaga kerjaan ada masalah ketenaga kerjaan. Masalah itu apa? Ya, masalahnya si ini tidak hadir. Apa masalahnya? Kita tidak tahu ya. Sakit. Nah, karena tidak ada kabar ya, kalau kemarin dia dalam keadaan sakit ya, kondisi. Nah, hari ini sebelum ini saya mau motivasi dulu ya tentang pentingnya ketenaga kerjaan ini. Jadi Anda adalah generasi muda, generasi yang akan ini memahami tentang pokok bahasan ini, pokok bahasan tentang ketenaga kerjaan, tentang ekonomi makro. Jadi Anda sebagai kader pemimpin, ya, setidaknya adalah pemimpin bagi diri sendiri. Jadi kita bisa memahami betapa pentingnya kebijakan ya, dalam hal makro, dalam hal mengambil sikap kepada orang banyak, kepada publik ya, untuk yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kemakmurannya. Ya, baik kemakmuran lahir maupun kemakmuran batin. Nah, kita masuk sebentar dulu ya. Kalau berbicara tentang kemakmuran, itu berbicara tentang di pelajaran yang kita pelajari di kelas 10 ya, kebutuhan lahir dan kebutuhan batin ya. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan sifatnya adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan lahir dan kebutuhan batin.
masih loading. Jadi kebutuhan lahir itu penting ya, kebutuhan batin juga penting. Kebutuhan lahir itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita makan pagi ini, itu akan mempengaruhi kita. Ya, saya ini bertenaga karena saya makan pagi tadi. Ya. Ini Anda bahan lokot makan pagi tadi? Ada makan? Kenapa? Ada salah. Nah, jadi ya makan ya, makan makanan atau sarapan itu penting. Oke. Melakukan apa tentang pentingnya menjaga kesehatan ya. Nah, pembahasan kita kali ini ya, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan ini, kita bisa menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat atau oleh swasta ya, atau oleh kita sendiri tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kualitas kerja. Nah, jadi kita setelah mengikuti kegiatan ini, kita diharapkan bisa menjelaskan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kerja, kualitas tenaga kerja. Misalnya begini juga kalau di kelas kita ini, setelah mengikuti kegiatan ini kita bisa memahami ya, kemudian menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan kita agar kita menjadi pelajar yang sehat, agar kita aktivitas kita sebagai pelajar tidak terganggu. Nah ini ya, kita sebagai pelajar, ada kita sebagai pekerja, ada sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja, dan sebagai peserta pendidikan di sekolah kita. Ya, kalau kita sakit, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pendidikan. Nah, sama dengan orang tenaga kerja, kalau dia terganggu kesehatannya, tentu akan mempengaruhi kepada kegiatannya dalam bekerja, dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Ya. Oke. Nah, jadi beberapa pentingnya ya tentang ini. Nanti mungkin ada yang menjadi pejabat publik ya, yang berkaitan tentang kebijakan terhadap penduduk ya. Ini penduduk ya. Penduduk adalah orang yang berusia yang sudah tinggal di suatu tempat 6 bulan lebih ya. Nah, kemudian penduduk ini kan kita penduduk desa ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Masalah ketenaga kerjaan pada kita adalah orang yang tidak bekerja ya. Nah, kenapa ini tidak bekerja? Nah, Bapak akan tampilkan video pembelajaran ya, yang membahas tentang upaya-upaya peningkatan tenaga kerja, upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ya, kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Nah, baik, kita saksikan tayangan kita ya, tayangan yang berkaitan tentang upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan juga ya, jadi tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan ini bisa menjelaskan, mengetahui, memahami dan menjelaskan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya. Kemudian bisa menjelaskan, memahami, ya. Kemudian kita setelah kualitas tenaga kerja, mengatasi pengangguran, kemudian mengklasifikasikan pengangguran itu yang seperti apa saja, gitu ya. Nanti ada kita bahas di buku maupun di video pembelajaran. Nah, ini Bapak tayangkan video pembelajaran sambil dia ada mengamati ya. Di buku juga ada materi tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Halaman berapa? Ada yang ketemu sudah upaya-upaya buku lembaga tadi tidak terisi mau cepat ya.
tentang ketenagakerjaan. Ya, jadi kamu baca dulu ya, kamu gali dulu informasi tentang ketenagakerjaan, pengangguran dan upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ya, kenapa terjadi pengangguran? Ya, salah satunya adalah karena kualitas. Nah, jadi kita apa upaya-upaya yang telah dilakukan? Nah, halaman 145 itu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Apa saja? Ya, ya silakan disimak dulu. Tiga kelompok seperti kemarin ya. Nanti kita berdiskusi tentang apa yang Anda gali di YouTube, kemudian apa yang Anda simak di video pembelajaran yang Bapak tayangkan. Jadi Bapak akan berpanggil dan nanti ada pendidikan menayangkan. Nanti juga kita belajar untuk video ini ya, yang namanya tanpa mengedit video pembelajaran, mengedit video yang kita bikin. Saya Bapak tayangkan apa yang dimaksud dengan pengangguran. Kemudian ada macam-macam pengangguran, ada pengangguran musiman, ada pengangguran struktural, ada pengangguran. Nah, setelah Anda membaca itu, Anda bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan pengangguran struktural, apa yang dimaksud dengan pengangguran musiman, ada yang pengangguran ya, yang disimak saja di buku. Dan upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, kemudian dijelaskan ya, mati lampu ya sebentar. Nah, jadi karena mati lampu menyampaikan ya, dulu juga sebelum tidak ada teknologi ini kita melaksanakannya dengan dicatat di papan tulis gitu ya. Nah, ini karena ada teknologi yang bisa kita ikuti, kita menggunakannya untuk kegiatan. Nanti kita bentuk kelompok dulu, kalau sudah ini kita bentuk kelompok, nanti Bapak beri tugas untuk dilaksanakan. Memilih pemborokan. Ya ditulis di papan tulis saja dalam mati lampu. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang pengangguran dan bagaimana upaya-upaya meningkatkan kualitas. Ya silakan dibentuk kelompok. Yang kelima sama dengan soal kemarin ya. Anda menggambarkan peta konsep tenaga kerja dengan angkatan kerja. Angkatan kerja, peta konsep angkatan kerja gitu ya. Peta konsep angkatan kerja. Ya kalau sudah ya, supaya memahami bahwa masalah pengangguran ini adalah bagian dari peta konsep angkatan kerja. Ya. Jadi buatkan peta konsep angkatan kerja. Nanti kalau bisa selipkan di mana pengangguran, ya. Kemudian ya sudah selesai. Oke, kita waktunya Bapak cukupkan sampai di dulu ya. Kita diskusikan. Mungkin ada pendapat yang berbeda, tidak mesti apa yang ada di buku, mungkin ada pendapat Anda ya. Kalau kamu memahami, mungkin menurut Anda begini cara mengatasi pengangguran ya. Jadi silakan, tidak mesti persis apa yang di buku. Anda memahami dulu
tentang pengangguran. Apa pengangguran di wilayah kita? Ada yang tahu pengangguran? Pernah keluarganya yang dulunya bekerja kemudian menganggur, ada pengangguran? Oke, nah, silakan ada yang berbicara dulu nih ya. Karena Bapak juga akan mengutarakan tentang pengangguran bahwa di wilayah kita ini di kabupaten kita ada kabupaten Hulu Sungai Tengah ya, tetangga kita itu kabupaten Balangan. Nah ada tenaga kerja, ada orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah kemudian setelah itu dia perkebunan ini beralih fungsi menjadi pertambangan. Nah, karena dia tidak bisa bekerja di pertambangan, dia nganggur dulu. Ya, karena dia menunggu untuk bekerja di perusahaan sawit, gitu ya, di perusahaan perkebunan. Nah, dia tidak bisa bekerja di pertambangan, naik dengan berapa. Ini masalah kemudian dia menganggur karena lahannya berubah menjadi dari lahan perkebunan berubah menjadi lahan pertambangan. Ya, ada yang silakan ya. Apa yang bisa kita diskusikan dulu tentang upaya-upaya peningkatan kualitas kerja? Mungkin ada yang mana yang ya. Ini dapat Pak. Pertama Pak, meningkatkan tenaga kerja. Nah, ini dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 berpendapat bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan Berdiri ya. Perhatikan bagaimana upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Silakan. Yang pertama, rekrutmen dan tenaga kerja. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana kantor. Ketiga, menyimpan sarana dan prasarana kantor. Keempat, penanganan dan prasarana kantor. 5, investasi sarana dan prasarana kantor. Dan 6, lapangan sarana. Jadi yang betul tadi adalah Rekrutmen sama pengadaan, penyimpanan, penanaman, investasi. pelatihan. Nah, jadi pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah dengan pelatihan. Oke, ada pendapat lain? Bagaimana untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, dari kelompok 3 berpendapat bahwa adalah dengan rekrutmen, kemudian dengan pelatihan, maka tenaga kerja yang akan meningkat kualitasnya. Ada yang berpendapat lain? Ya. Apa upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Pastinya ada yang pertama dari pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan tenaga kerja mulai meningkatkan kualitas kerja. Kedua, pihak swasta dan perusahaan. Langkah yang dilakukan oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu kerja adalah berdasarkan pengalaman kampus. 3, individu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam kerja. Seseorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Menanamkan jiwa wirausaha. Bukan berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Oke, nah jadi ada upaya-upaya peningkatan kualitas kerja ya. Ada dari kelompok 2 dan mulai dari bahwa ada upaya dari pemerintah ya, ada upaya dari masyarakat, dari orang banyak, kemudian juga ada upaya dari individu yang dalam itu sendiri. Ya ada pendapat lain lagi yang bisa menambahkan bagaimana meningkatkan ya. Tadi pagi Bapak ada menyinggung tentang ini sakit. Ya, ada yang tidak hadir, ada yang baru kok sakit kepala. Nah itu apa?
meningkatkan derajat kesehatannya, ya. Meningkatkan derajat kesehatan bagaimana? Dengan makan, ya. Kalau ya dengan makan. Nanti ada lagi dan memenuhi kemampuannya, kemampuan jasmani maupun kemampuan rohaninya. Makan, ya. Jadi salah satunya adalah menjaga makanan. Kelompok satu ada pendapat? Ada pendapat lain? Tidak ada. Nah, jadi kesehatan, ya. Jadi kesehatan ini beriringan dengan pendidikan. Jadi kalau kita sehat, pendidikan jalan. Kalau pendidikan jalan, kesehatannya juga meningkat. Jadi pendidikan dan kesehatan itu seiring, ya, seiring sejalan. Tidak berbarengan, ya. Jadi kesehatan, dengan kesehatan kita bisa belajar, kita bisa cerdas, kita bisa mengangkat logika kita. Karena hal-hal yang harus dihindari yang mungkin mengganggu kesehatan kita. Bekerja semampunya saja. Jangan memaksakan diri, ya. Jadi kita kerja semampunya saja. Jangan memaksakan diri. Tidak bagus, hal-hal yang dipaksakan. Tapi kita berusaha, ya, bukan memaksakan, tapi berusaha untuk bisa cerdas. Bagaimana tadi Undang-Undang Dasar 1945, ya, melakukan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, ada pendapat yang lain juga ini? Pengangguran? Oke, ya, jadi upaya tadi ada dari pemerintah, ya, dari negara, ada dari masyarakat, juga dari individu sendiri. Kemudian menambah pengetahuan, ya, menjaga kesehatannya itu dengan gizi. Dengan kegiatan pihak pemerintah juga ada lembaga kesehatan, ya, lembaga kesehatan, departemen kesehatan, kementerian kesehatan. Upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, kualitas tenaga kerja. Oke, silakan kembali pada posisi masing-masing. Dapat tugas, dapat saya ada PR, ya, tugas sebelum ulangan umum. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 itu kita bisa saja berkolaborasi antara 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 membuat clipping tentang masalah ketenagakerjaan. Clipping, apa clipping? Ya, jadi clipping itu bisa dari media massa, media cetak, misalnya TV One atau media ada orang, ya, tentang tenaga kerjaan. Atau jadi ada dua satu dari media cetak, duanya lagi dari boleh dari Anda sendiri. Jadi ada 4, ya. Kemudian Anda beri komentar seperti ini, membicarakan ini. Paham, ya? Memberi komentar, misalnya saya tadi kalau jauh kan perjalanan dari Barada ke wilayah, saya belum menemukan beberapa pom di mana pom kita di wilayah kulit. Berarti meja ikam kenal ya? Antri tentang ini ya.